Godaan seorang laki-laki pada saat pertama kali mereka dilahirkan di bumi. Perempuan, bukan uang, bukan kekuasaan, bukan status, tapi perempuan. Bagaimana bisa demikian? Karena laki-laki sendiri dilahirkan atau dianugerahi, diciptakan oleh Sang Pencipta menjadi makhluk yang bisa membuat perubahan. Seperti yang kita lihat juga bahwa hampir seluruh pemimpin di dunia selama berabad-abad dan yang sudah membuat perubahan dan yang berdampak hingga sekarang adalah laki-laki yang mungkin harus dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Dan bukan berarti aku mendiskreditkan perempuan, enggak. Tapi di sini selain historikal juga bagaimana laki-laki sudah banyak sekali melakukan perubahan, memberikan waktu yang sangat sehingga kita dapat menikmatinya hingga sekarang. Dasar pemikiran aku juga didukung oleh salah satu penulis ternama, one of the most greatest writer in the world, Robert Greene, yang dimana di salah satu buku yang ditulis oleh Robert Greene dengan judul The Art of Seduction, di situ pada chapter yang pertama yang membahas mengenai beberapa tipe-tipe perayu atau seducer. Dan yang menariknya, Robert Greene menempatkan the siren, istilah yang digunakan pada salah satu tipe perayu, the siren, dimana kalau kalian cari sendiri, the siren merupakan suatu makhluk mitologi di lautan, yaitu gambarannya aku bisa ngasih gambaran. Jadi siren itu berupa seperti putri duyung, tapi lebih menyeramkan karena dia punya taring, punya sisik yang ya seperti ikan. Kan kalau di Disney, di dunia fantasi, bahwa gambaran dari putri duyung itu digambarkan sangat indah, sangat cantik, dan sangat menawan, sangat bikin kita tuh terpana gitu. Tapi di siren ini merupakan sosok yang sangat menyeramkan dan memiliki tujuan ya satu, untuk memanipulasi atau ya tujuannya ya tujuan dari the siren yang aku tangkap adalah bagaimana para pelaut atau bajak laut digoda dengan rupa yang sangat cantik, sangat indah, sehingga para laki-laki atau pelaut ini terkecoh melihat kecantikan the siren tersebut, dan akhirnya nafsu itulah rasa yang
tidak bisa dikontrol oleh para bajak laut itu yang membuat mereka terbunuh akhirnya. Dengan si makhluk siren ini menampilkan sesuatu yang mungkin gak perlu melakukan kekerasan atau melakukan hal yang memerlukan banyak sekali tenaga, memerlukan banyak sekali energi, dimana ada force di situ yang harus dikeluarkan. Jadi The Siren hanya perlu untuk merubah wujudnya menjadi perempuan yang sangat anggun, sangat cantik, sangat menawan, untuk mengelabui para bajak laut atau para pelayar. Kita sebagai laki-laki emang diciptakan oleh Sang Pencipta dengan kemampuan penilaian logika yang sangat-sangat tinggi, kemampuan untuk melihat suatu hal itu sangat rasional, sangat terstruktur, dan hal itu yang nggak dimiliki oleh perempuan, nggak kita miliki. Dari apa yang perempuan miliki adalah kemampuan untuk merasakan bagaimana kita bisa memahami seseorang, kita bisa berempati kepada seseorang, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut hanya dengan berbicara, mendengar, memahami, dan mengamati. Seperti apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di luar sana, oleh seluruh perempuan di dunia. Dan aku berani taruhan 99% laki-laki di Indonesia. Aku tantang sekarang, kalau emang kalian merasa kalian udah punya kontrol atas diri kalian, punya kontrol atas lingkungan kalian, atas komunitas kalian, atas apa yang kalian pimpin, apa yang kalian bangun, dan kalian yang punya pasangan, aku berani taruhan 99% laki-laki di Indonesia gak akan berani mutusin pasangannya. Kalian percaya gak? ,99% laki-laki di Indonesia gak akan berani mutusin ceweknya, pasangannya. Sebagai imbalan untuk mengejar mimpinya, mencari jati dirinya. Hal yang paling ditakutkan oleh seorang laki-laki yaitu kehilangan kontrol, yang merasa dirinya memegang kendali, merasa dirinya sudah membuat dunia yang lebih baik untuk pasangannya. Aku punya 3 poin yang dapat kalian gunakan sebagai salah satu cara untuk keluar dari godaan seorang laki-laki ketika dirinya lahir di dunia. Godaan pertama kali seorang laki-laki ketika dirinya lahir di dunia. Yang pertama, kebebasan. Yang kedua, kreativitas. Dan yang ketiga, kekayaan. Ciao. Sampai jumpa lagi.